Sikap murah hati pemimpin sekte Ma menjelaskan kepada Hanli bahwa selama syarat yang diajukan tidak berlebihan, sekte tersebut kemungkinan besar akan memenuhinya. Dengan bantuan sekte tersebut, tujuannya yang diharapkan dapat tercapai dengan mudah. Namun, perlakuan murah hati semacam ini jarang terlihat di seluruh sekte 7 misteri. Jelas bahwa para pemimpin sekte sepenuhnya menyadari pentingnya dewa pengobatan yang sangat berbakat bagi para kultivator di Jianghu. Oleh karena itu, Hanli tidak tinggal diam dan meminta agar lembah tangan dewa diserahkan untuk dijadikan tempat tinggal pribadinya. Ia mengaku tidak ingin ada orang luar yang mengganggunya di lembah tersebut saat ia meneliti dan mempelajari seni penyembuhan. Kondisi ini tidak serta-merta diterima oleh pemimpin sekte Ma. Pemimpin sekte mungkin ingin menarik Hanli dan tanpa diduga mengambil inisiatif untuk menawarkan Hanli seorang pembantu muda dan cantik untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hanli yang tiba-tiba dihadapkan dengan tawaran yang tak terduga ini merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Dan saat ia hendak menyetujuinya, ia menjadi tenang dan memikirkan semua rahasia yang ia sembunyikan. Merasa sedikit tertekan, Hanli menolak tawaran itu. Tindakan Hanli membuat pemimpin sekte Ma menunjukkan kekaguman yang besar dan memandangnya dengan cara yang baru. Ia terus memuji Hanli, mengatakan bahwa di usianya yang masih muda, Hanli cukup tampan dan jika pemimpin sekte Ma memiliki seorang putri, ia akan menikahkannya dengan Hanli. Hanli tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar kata-kata ini bukan karena ia menolak pesona feminin, tetapi karena ia tidak mampu untuk melakukannya saat ini. Dan seperti ini, seluruh lembah tangan dewa menjadi wilayah pribadi Hanli. Orang luar tidak diizinkan masuk begitu saja. Mengenai pengunjung, Hanli secara khusus menempatkan sebuah jam besar di pintu masuk lembah. Tidak masalah siapa yang ingin bertemu Hanli. Mereka hanya perlu membunyikan jam dan Hanli akan segera keluar dari lembah untuk menemui mereka. Aturan eksentrik ini ditulis dengan huruf tebal di sebelah jam. Bahkan beberapa anggota tingkat menengah ke atas tidak dapat menghindari aturan ini. Alasan mengapa Hanli menetapkan aturan eksentrik ini adalah untuk sepenuhnya mencegah kemungkinan terakhir dari kebocoran rahasia botolnya. Selama tidak ada yang membobol lembah gunung, Hanli dapat menjamin khasiat botol yang menentang surga itu tidak diketahui oleh pihak kedua. Awalnya, peraturan ini tidak menjadi masalah bagi murid-murid yang berpangkat rendah. Tetapi hal itu menyebabkan banyak anggota berpangkat tinggi menjadi sangat tidak puas. Mereka percaya Hanli memandang dirinya terlalu tinggi, tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi. Bahkan Dr. Mu tidak sesombong ini. Jadi bagaimana mungkin Hanli, murid yang remeh yang baru saja menyelesaikan masa magangnya, berani bertindak begitu lancang? Namun, setelah Hanli menyelamatkan seseorang yang menderita luka berat dan mengancam jiwa dari ambang kematian dan membantu pemulihannya, semua tanda keluhan lenyap tanpa jejak. Dan tak seorang pun mengungkit aturan eksentrik itu lagi. Tidak ada yang ingin menyinggung seseorang yang dapat menyelamatkan nyawa mereka berkali-kali seperti dewa pengobatan hanya karena masalah kecil dan remeh. Mereka tentu percaya bahwa memaksa pengunjung untuk membunyikan bel untuk menemuinya adalah kebiasaan aneh yang hanya dimiliki oleh dewa pengobatan yang temperamental. Hari-hari berikutnya berlalu satu demi satu, dan bahkan para tetua sekte secara bertahap mengikuti aturan Hanli. Ketika mereka ingin meminta bantuan medis, mereka akan mengirim seseorang untuk dengan hormat membunyikan jam besar untuk memanggil Hanli. Aturan eksentrik lembah tangan dewa secara bertahap mengubah Hanli menjadi semacam legenda di 7 sekte misteri. Yang menggelikan adalah dia bahkan tidak memiliki peringkat di sekte itu. Dia tidak memiliki posisi peringkat tinggi, juga tidak memegang posisi kekuasaan apapun. Dia masih seorang murid peringkat rendah. Tapi sekali lagi, siapa yang pernah melihat murid yang begitu populer di sekte itu? Bahkan para tetua sekte yang datang mengunjunginya akan memanggilnya sebagai Dr. Han. Tidak banyak orang yang berani memanggil Hanli langsung dengan namanya. Tentu saja hal ini tidak berlaku untuk Li Feiyu.
yang juga dikenal oleh Hanli sebagai murid senior Lee. Li Feiyu masih mempertahankan wataknya yang dingin dan acuh tak acuh di hadapan orang lain. Tetapi setiap kali melihat Hanli, ia menjadi ceroboh dan riang. Perilakunya terhadap Hanli tidak berubah dengan identitas barunya sebagai dewa pengobatan. Tidak seperti Wang Gendut dan murid-murid lainnya yang telah menjauh dan menjadi lebih hormat. Tidak ada jejak kesopanan setiap kali Li Feiyu memanggil Hanli dengan namanya. Hal ini membuat Hanli merasa sedikit bersyukur. Dia masih belum terbiasa menjalani hidup menyendiri. Kalau saja memikirkan ekspresi Li Feiyu setiap kali dia tertawa, Hanli tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan wajah orang lain. Baru-baru ini dia secara tidak terduga bertemu dengan orang lain yang pernah menaiki kereta yang sama dengan Hanli saat mendaki gunung beberapa tahun yang lalu. Sekarang sebagai anggota sekte dalam dari 7 divisi tertinggi, Wu Yan telah terjangkit penyakit aneh yang tidak dapat diobati oleh semua dokter yang dikirim untuk merawatnya. Penyakit itu menyiksanya tanpa henti. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan nama pemimpin sekte Ma untuk meminta bantuan Hanli menyembuhkan penyakitnya. Ingatan Wu Yan cukup baik, dan ketika ia bertemu dengan Dr. Han yang terkenal, ia mengenali dengan sekali pandang bahwa ia adalah salah satu anak yang datang dengan kereta yang sama dengannya, yaitu Hanli. Wajahnya memperlihatkan ekspresi terkejut yang masih sangat segar dalam ingatan Hanli hingga hari ini. Tahun itu, sikap Wu Yan terhadap Hanli tidak terlalu baik, bahkan sedikit kejam. Melihat penampilan Wu Yan yang canggung, Hanli benar-benar ingin tertawa. Biasanya dia tidak akan mengobati penyakit Wu Yan karena sejarah mereka yang sama. Tetapi agar tidak merusak reputasinya sebagai dewa pengobatan, dia bahkan menambahkan jumlah obat yang diresepkan sehingga Wu Yan akan pulih dari penyakitnya dalam 2 hari. Namun selama masa pemulihan, banyak obat yang diresepkan membuat Wu Yan semakin menderita. Ini adalah cara Hanli untuk menegur pemuda yang sebelumnya pemarah itu. Hanli tidak murah hati seperti yang terlihat. Dia tidak akan melupakan satupun dendam. Dengan begitu, Hanli perlahan menggantikan posisi Dr. Mu di gunung dan bahkan dianggap satu tingkat di atas Dr. Mu. Di lembah tangan dewa, Hanli akan mengeluarkan botol kecil itu, menaruhnya di dalam ruang kosong di dalam lembah, dan membiarkan cairan hijau misterius itu terbentuk setiap 7 hingga 8 hari. Dengan cairan hijau misterius itu, ia akan mempercepat pertumbuhan tanaman herbal langka dan kuno yang akan disempurnakannya menjadi obat dengan sangat hati-hati. Hanya sebagian kecil dari tanaman herbal ini yang digunakan pada mereka yang mengunjunginya untuk mencari pertolongan medis. Sebagian besar tanaman herbal diambil dan digunakan untuk keperluan pribadi Hanli. Ia akan menggunakannya untuk mengolah dan memurnikan Yuan Qi dan untuk maju dalam kultivasi seni musim semi abadi. Hanli dengan lembut menggeser tubuh di atas kursi mendiang Dr. Mu untuk mencari posisi yang lebih nyaman. Meskipun kursi yang didudukinya memang kursi berlengan Dr. Mu, tempat ini bukanlah rumah Dr. Mu, melainkan kediaman Hanli. Dia telah mengambil semua barang yang menurutnya akan berguna di rumah Dr. Mu, dan tanpa sedikit pun rasa sopan, mengklaimnya sebagai miliknya dan memindahkannya ke kediamannya sendiri. Mengenai posisi tempat Hanli duduk, bahkan jika seseorang melihat tindakannya yang tidak sopan, mereka tidak akan melakukan apapun karena di mata mereka, nilai Hanli saat ini jauh melebihi nilai Dr. Mu. Orang-orang ternyata sangat realistis dan praktis. Kediaman Dr. Mu jauh lebih besar daripada kediaman Hanli. Jadi pindah ke rumah yang lebih besar akan lebih cocok. Sayangnya Hanli merasa tinggal di sana agak aneh. Bagaimanapun dialah penyebab utama kematian Dr. Mu. Tinggal di rumah seseorang yang dibunuh dengan tangannya sendiri tanpa rasa malu akan membuat hatinya menjadi berat dan dingin. Alhasil dia tetap tinggal di kediamannya sendiri. Dia menyebutnya rumah anjingnya sendiri. Jauh lebih menenangkan dan nyaman bagi Hanli. Namun, setiap kali dia memikirkan Dr. Mu, Hanli tentu saja tidak akan bisa melupakan kenyataan menyedihkan bahwa dia masih di bawah kendali orang yang sudah meninggal. Dalam kurun waktu setelah kematian Dr. Mu, ia memeriksa tubuhnya sendiri dengan seksama.
baik secara internal maupun eksternal berkali-kali. Ia masih belum mampu memurnikan benang yin dingin yang tersembunyi di dalam dantiannya. Hanli mencoba menggunakan bubuk roh murni dan metode penghilang racun terkenal lainnya. Tetapi sayangnya tidak ada satupun yang efektif. Tampaknya perjalanan panjang yang harus ditempuhnya dalam waktu 1 tahun tidak dapat dihindari. Hanli yang telah duduk diam selama setengah hari tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan meluruskan salah satu jarinya, membuatnya tampak sangat misterius. Namun tak lama kemudian ruang setengah inci dari ujung jarinya yang tegak tiba-tiba berfluktuasi dan beberapa percikan api kecil muncul. Saat percikan pertama kali muncul, mereka langsung mengeluarkan suara saat mereka berputar di udara untuk membentuk bola api merah seukuran buah kenari. Meskipun bola api ini tidak besar, panas yang menyengat terpancar dari bola api kecil ini dan menyebar ke seluruh ruangan. Saat Hanli berbaring, wajahnya masih tertutup buku. Ia tampak tertidur. Jika saja bola api kecil di ujung jarinya tidak harus mengeluarkan suara yang berasal dari pembakaran bersuhu tinggi, hal ini ditambah dengan ujung jarinya yang tidak bergerak membuat Hanli tampak sangat menarik perhatian. Seiring berlalunya waktu, bola api itu mempertahankan energi kuat yang sama, tidak menunjukkan tanda-tanda akan padam. Namun, Hanli akhirnya bergeser. Jari yang digunakan untuk menopang bola api itu mulai bergetar sedikit. Getaran dari jarinya mulai mempengaruhi pergelangan lengannya, lalu seluruh lengannya. Tak lama kemudian, bahkan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Hanli yang duduk di kursi berlengan bahkan tidak menyadari bahwa buku itu telah terjatuh dari wajahnya. Kedua matanya menatap bola api di ujung jarinya tanpa berkedip. Wajahnya memerah karena menahan napas. Dari dahi hingga lehernya, kulitnya yang terbuka memperlihatkan banyak butiran keringat kecil. Tampak seolah-olah dia baru saja selesai melakukan latihan keras yang membuat tubuhnya kepanasan. Setelah beberapa saat, bola api itu mulai bergoyang seiring dengan goyangan Hanli yang kuat. Api yang mengambang itu akan membesar pada satu saat, lalu mengecil pada saat berikutnya. Tidak mampu mempertahankan keadaan yang konstan. Tidak lama kemudian, api itu menjadi mengecil sekali lagi. Api itu menyusut menjadi percikan dan menghilang ke udara tipis. Begitu bola api itu menghilang, Hanli merasa seperti orang yang tulang punggungnya telah diamputasi. Bola api itu telah menghabiskan banyak energinya. Dengan tenaga yang sangat terkuras, ia kembali merebahkan tubuhnya di kursi. Teknik bola api ini menyebalkan untuk dilatih. Meskipun aku telah meneliti teknik ini selama setengah tahun, aku masih belum bisa mengendalikannya sepenuhnya. Yang paling bisa aku lakukan adalah memperpanjang durasinya sedikit saja. Berbicara pada dirinya sendiri, Hanli menatap langit-langit. Ternyata beberapa halaman terakhir dari buku seni musim semi abadi berisi beberapa teknik sihir. Sekilas jelas bahwa ini adalah teknik tingkat pemula untuk para kultivator yang baru saja memasuki sekte. Karena yang diketahuinya hanyalah mantra seni musim semi abadi. Ini membuat Hanli merasa seperti mendapat harta karun, dan selama beberapa malam berturut-turut dia tidak bisa tidur karena kegembiraannya. Karena dia telah menyaksikan sendiri Dr. Mu menggunakan beberapa teknik sihir, tidak mengherankan jika dia akan segembira ini. Hanli merasa kekuatan Dr. Mu sangat mengerikan. Jadi dia mengamati kumpulan teknik hebat itu dengan penuh minat. Sayangnya bagi Hanli yang saat ini berada di puncak lapisan ke-6 mantra seni musim semi abadi, dia tidak seperti pengemis yang memegang mangkuk emas dan meminta sedekah. Karena dia tidak pernah diajarkan teknik sihir dasar apapun. Dia tidak dapat melakukan mantra yang paling sederhana sekalipun. Namun sekarang dia tiba-tiba menemukan beberapa mantra teknik. Bagaimana mungkin dia tidak merasa senang? Halaman terakhir buku itu berisi 5 teknik dan mantra masing-masing. Teknik-teknik itu adalah bola api, jimat pengunci jiwa, penerbangan kekaisaran, telekinesis, dan mata surga. Bagi Hanli, semua teknik dan mantra itu sangat kuno, mendalam, dan sulit dipahami. Hal ini tidak mengherankan karena mantra-mantra tersebut tersusun dari kata-kata dan frase dari bahasa kuno.
Meskipun ia telah membaca cukup banyak buku, ia memiliki pemahaman yang sangat dangkal tentang teks-teks kuno tersebut, sehingga ia tidak dapat langsung memahami makna tertentu. Tak berdaya dan tak punya pilihan, Hanli akhirnya mulai mempelajari seni musim semi abadi seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Langsung menabrak tumpukan buku-buku berbeda yang berhubungan dengan bahasa-bahasa klasik kuno. Ia mempelajari makna mantra-mantra itu dengan susah payah setiap harinya, memeras otaknya puluhan kali untuk setiap kali frase dan setiap kata. Menolak untuk menyerah, Hanli bertekad untuk sepenuhnya memahami semua teknik yang tercantum dalam buku itu. Meskipun dia tidak pernah bersekolah atau akademi untuk memperoleh pendidikan formal, dia mengerti bahwa membuat kesalahan saat mengolah energi yang sangat kuat akan lebih sulit untuk dipahami daripada obsesi yang menyebalkan dan mungkin akan merenggut nyawanya yang kecil ini. Memikirkan kesejahteraan pribadinya sendiri, Hanli dipenuhi dengan rasa gentar dan takut, tidak berani bersikap ceroboh sedikit pun. Setelah 3 bulan melakukan penelitian intensif, Hanli akhirnya mampu menguasai teori di balik mantra dan menerapkannya. Hasilnya, ia akhirnya mulai benar-benar mempraktikkan teknik ini. Akan tetapi, metode belajar Hanli yang sedikit gila memberikan pukulan mental yang besar terhadap antusiasme dan staminanya. Awalnya, ia berencana untuk mengandalkan kecerdasannya yang ditingkatkan oleh seni musim semi abadi dan berpikir bahwa mempelajari teknik sihir seharusnya tidak sulit. Tetapi, siapa yang tahu bahwa ia tiba-tiba akan bingung. Ia jelas tahu teori di balik teknik tersebut, tetapi ketika tiba saatnya untuk menerapkannya dalam praktik, ia tidak pernah berhasil. Tidak peduli apapun yang ia lakukan, ia tidak dapat melakukannya dengan benar. Ia tidak tahu apakah itu karena mantranya salah, ia membaca mantra dengan tidak benar, atau kekuatan sihirnya tidak pada tempat yang tepat. Tidak dapat menemukan alasannya, Hanli merasa sangat lamban. Hanli tidak tahu apa yang menyebabkan kegagalannya. Tetapi jika penyebabnya adalah kekurangan kekuatan sihir, ia akan memakan 2 ramuan spiritual lagi dan masalahnya akan terpecahkan. Namun, ini adalah masalah yang tidak dapat dipahami. Hanli sampai pada kesimpulan bahwa bakat bawaannya dalam melakukan seni surgawi tidak sehebat yang ia kira. Baru setelah memulai masa latihannya yang panjang dan pahit, ia akhirnya memperoleh sedikit keberhasilan dalam teknik bola api dan teknik mata surga. Sedangkan untuk 3 teknik sihir lainnya, ia tidak berhasil. Ia bahkan tidak dapat mencapai lapisan awalnya. Dengan sangat cemas, dia hanya bisa berkonsentrasi pada teknik bola api dan teknik mata surga. Dia menaruh banyak harapan pada kedua seni surgawi ini, karena hanya itu yang bisa dia pahami. Di antara ini, kekuatan teknik bola api tidak mengecewakan Hanli. Faktanya, teknik itu jauh melampaui ekspektasi Hanli. Meskipun teknik bola api berukuran kecil, teknik ini memiliki suhu yang sangat tinggi dan tidak dapat diremehkan. Tidak ada yang tidak dapat dibakar oleh teknik bola api ini. Bahkan jika bola api tersebut menyentuh bilah pedang yang terbuat dari baja yang dikeraskan, area yang disentuh bola api tersebut akan langsung meleleh menjadi baja cair setelah bersentuhan. Menghadapi kekuatan yang sangat menakutkan ini, Hanli bahkan melemparkan bola api itu ke dalam genangan air untuk mengujinya. Setelah bersentuhan, reaksi genangan air itu mirip dengan minyak dan langsung menyala alih-alih memadamkan bola api itu. Setelah benar-benar memahami kekuatan besar teknik bola api, Hanli akhirnya menyadari mengapa Yu Zitong memandang rendah manusia dengan sikap angkuh. Sekarang setelah Hanli memikirkannya, seorang kultivator biasa-biasa saja yang menguasai seni surgawi yang mirip dengan teknik bola api dapat dengan mudah membunuh para ahli di Jianghu. Jika itu adalah kultivator yang sedikit lebih kuat, maka ia dapat dengan mudah menyapu Jianghu dan menjadi tak tertandingi di bawah langit. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Tidak mengherankan jika Yu Zitong memandang manusia biasa seolah-olah mereka adalah serangga yang bisa dia injak. Sedangkan untuk teknik lainnya,
Hanli memiliki ekspektasi tinggi terhadap teknik mata surga setelah menyaksikan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam teknik bola api yang tampak sederhana. Namun, setelah melakukannya, Hanli menyadari bahwa teknik sihir ini hanyalah transfer energi kecil ke mata seseorang. Hampir tidak ada kesulitan yang perlu disebutkan, membuatnya tampak mudah dikuasai. Namun, teknik mata surga tampak mudah dikuasai karena tingkat kesulitannya berbanding lurus dengan kekuatan targetnya. Teknik ini menjadi semakin sulit dikuasai seiring dengan meningkatnya kekuatan target. Fungsinya terutama difokuskan pada pengecekan kekuatan dan kemurnian kekuatan sihir milik para kultivator, sehingga menjadikannya teknik sihir tipe pendukung yang berguna. Awalnya, Hanli sangat gembira dengan menggunakan teknik mata surga pada kedua matanya. Kemudian ia menggunakan matanya yang kini dipenuhi kekuatan sihir untuk memeriksa kondisi tubuhnya sendiri. Melalui persepsinya yang meningkat, ia melihat lapisan cahaya putih redup merasuki tubuhnya. Semakin dekat ia dengan dantiannya, semakin pekat cahaya putih itu. Cahaya putih itu adalah kekuatan sihirnya. Ketika Hanli melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya untuk menyentuh cahaya putih itu. Namun, dia tidak merasakan apapun. Dia menyadari bahwa kekuatan sihir itu mirip dengan udara. Keduanya tidak berwujud dan tidak berbentuk. Dan hanya melalui penggunaan teknik mata surga, dia dapat berharap untuk memeriksanya. Tetapi setelah beberapa pemeriksaan berturut-turut, Hanli benar-benar kehilangan minat pada teknik mata surga. Kehilangan minatnya disebabkan oleh fakta bahwa dia sendirian di seluruh sekte 7 misteri. Pada siapa dia bisa menggunakan teknik mata surga? Dia tidak mungkin menghabiskan sepanjang hari untuk memeriksa dirinya sendiri secara narsis. Oleh karena itu, selain mengintensifkan latihan teknik bola api yang diharapkan dapat ia kuasai agar digunakan dalam pertarungan sesungguhnya, Hanli mengalihkan perhatiannya ke jenis teknik sihir lain yang belum ia pelajari. Ia mulai berlatih teknik sihir lain secara perlahan dan berulang-ulang, berharap dapat memperoleh lebih banyak terobosan. Setelah sedikit memulihkan sebagian energi tubuhnya, Hanli hanya bisa menghela nafas setelah memikirkan kesulitan berlatih teknik sihir lainnya. Namun frekuensi keluhannya berkurang secara signifikan seiring berjalannya waktu saat ia terus berlatih teknik tersebut. Jam di dekat pintu masuk lembah dibunyikan. Bunyinya menyebar ke seluruh lembah. Hanli mengernyitkan alisnya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi akhir-akhir ini jumlah orang yang datang untuk meminta bantuan tiba-tiba meningkat. Selain itu, sebagian besar dari mereka mengalami patah tangan, patah lengan, luka tusuk, luka proyektil, dan luka luar serupa lainnya. Ia tidak berani mengabaikan pasiennya, karena menolong seseorang sama halnya menolong memadamkan api. Ia menenangkan diri dan mengambil tas medisnya. Setelah keluar dari rumahnya, Hanli langsung menuju pintu masuk lembah. Di luar pintu masuk hutan lembah pada pagi hari, Hanli melihat seorang murid berpangkat tinggi mengenakan pakaian bersulam. Murid itu dengan cemas mondar-mandir di dekat jam besar seperti seekor semut di wajan panas. Begitu melihat Hanli, dia langsung bergegas ke arahnya. "Dokter Han, silakan ikut saya. Tuan saya telah diracuni dan hampir meninggal. Dengan hormat, saya meminta Anda untuk memeriksa apakah racunnya bisa dikeluarkan dari tubuhnya." Saat orang ini mendekat, Hanli menyadari bahwa murid itu memiliki wajah yang tidak asing. Setelah melihatnya beberapa kali, dia menyadari bahwa pria itu adalah murid kesayangan Tetu Wali. Dia adalah Murong, yang sebelumnya telah datang mengunjungi Hanli beberapa kali atas nama gurunya. Oleh karena itu, Murong hampir dapat dianggap sebagai kenalan. "Keracunan?" tanya Hanli sambil segera berjalan di jalan. Saat mereka bergegas, Hanli bertanya dengan nada muram tentang rincian di balik kemalangan Tetu Wali. Hanli menyadari bahwa ada racun yang bahkan dia sendiri tidak pernah mengalaminya. "Tuanku terlibat perkelahian dengan salah seorang anggota geng serigala liar saat menuruni gunung untuk mengurus suatu urusan.
Pada akhirnya dia kurang hati-hati dan terkena serangan benda yang menyerupai biji berwarna hijau tua. Awalnya tuanku tidak terlalu khawatir dan bahkan membalas dengan membunuh lawannya. Siapa yang tahu bahwa racun itu tiba-tiba bereaksi saat kembali ke atas gunung menyebabkan dia pingsan. Apakah kau sudah mencoba mencari bantuan dokter lain? Tentu saja kami tahu jika itu racun biasa, maka aku tidak akan merepotkan Dokter Han. Para dokter itu selain tahu bahwa tuanku menderita racun langka, tidak tahu apa-apa lagi. Mereka bahkan tidak berani meresepkan obat. Marong berbicara dengan wajah yang sangat tidak puas. Saat Hanli mendengarkan, ekspresi wajahnya tidak berubah. Saat dia tergesa-gesa mengikuti Marong menyusuri jalan setapak, satu-satunya suara yang dia buat adalah suara tanggapan yang nampak menganalisa segala sesuatunya. Namun, segera keraguan muncul di hatinya. Sejujurnya, dia tidak begitu ahli dalam penyembuhan racun. Jika itu luka dalam atau luar, dia bisa mengandalkan beberapa jenis tanaman obat. Namun, jika dia harus mengobati racun mematikan yang langka, dia tidak yakin bisa memberikan solusi untuk masalah itu. Meskipun dia memiliki bubuk roh murni, penawar racun yang dapat menyembuhkan ratusan racun, dunia ini mengandung racun yang tidak terhitung banyaknya. Siapa yang tahu apakah kekuatan roh murni dapat menyembuhkan racun tertentu yang membahayakan kecuali. Beberapa dokter lokal tidak sepenuhnya tidak berguna dalam penyembuhan dan penghilangan racun. Jika tidak, mereka akan ditendang dari gunung oleh tetua sekte 7 misteri. Bagaimanapun sekte tersebut tidak mampu membesarkan sekelompok murid medis yang tidak kompeten yang tidak dapat menyembuhkan bahkan luka kecil. Akan tetapi, mereka bahkan tidak berani meresepkan resep sederhana. Menunjukkan bahwa racun ini merupakan masalah yang merepotkan yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Hanli hanya dapat bertahan hidup dengan memiliki banyak kartu tersembunyi dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi apapun. Bahkan jika ia tidak dapat menyelamatkan Tetuali, hal itu tidak mungkin akan menurunkan reputasinya sendiri. Lagi pula, tidak ada dewa pengobatan yang dapat menyembuhkan setiap penyakit. Saat Hanli dengan hati-hati menyempurnakan rencananya, Marong memaksa Hanli untuk berlari pelan sambil memegang lengan bajunya. Dengan cara ini, keduanya bergegas menuju kediaman Tetuali. Melihatnya begitu energik, Hanli tahu bahwa hubungan guru dan murid mereka cukup dalam. Hanli merasa sedikit sedih karena teringat kembali hubungannya dengan Dr. Mu. Meskipun mereka adalah guru dan murid dalam nama, hubungan mereka sebenarnya mirip dengan dua musuh. Andai saja hubungan mereka seharmonis hubungan antara Marong dan gurunya. Di lubuk hatinya, Hanli selalu menaruh rasa hormat kepada Dr. Mu. Bagaimanapun, pengetahuan pengobatan dan seni musim semi abadi telah diturunkan kepadanya oleh Dr. Mu yang telah meninggal. Namun sayangnya, takdir berkata lain. Langit telah menentukan bahwa mereka berdua tidak akan bisa hidup di dunia yang sama. Sehingga mereka harus bertempur sengit dan akhirnya Dr. Mu tewas di tangan Hanli. Mengingat kenangan masa lalunya, Hanli tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah. Setelah itu, Marong membawanya ke tempat Tetuali.